Ainul Yakin, tim 1908107001. Nah, jadi di video kali ini saya akan mensimulasikan RPP kelas 5, tema 5, yaitu tentang ekosistem, subtema 2 tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran pertama. Jadi ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelum memulai kegiatan belajar, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik, kita sudah berdoa dan sudah membaca basmalah ya. Nah, sekarang ibu minta anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk ketua kelas dipersilakan untuk maju. Oke, baik, silakan duduk kembali ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Ini dengan kelas 5A ya. Oke. Abad hadir, Fania hadir, Sabrina hadir, Wanda hadir, Yusuf hadir, Zahwa hadir. Alhamdulillah kelas 5A hadir semua ya. Ibu juga melihat anak-anak sudah berpakaian rapi, atributnya sudah lengkap. Nah, yang laki-laki juga rambutnya sudah rapi, tidak ada yang panjang. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu tandanya kita sudah menjadi orang yang disiplin. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat gak materi minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat gak? Iya kamu? Betul, kita minggu lalu belajar tentang komponen ekosistem. Nah, ada berapa sih komponen ekosistem? Ada tiga. Ayo, yang masih ingat. Yang pertama ada produsen. Terus ada apa? Betul, ada konsumen. Terus yang terakhir ada apa? Iya, ada pengurai. Jadi ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ada yang masih ingat gak produsen itu apa? Ya, betul, produsen itu yang menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Contohnya produsen apa? Iya, tumbuhan hijau seperti padi. Lanjut, konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Nah, maka dari itu konsumen itu hidupnya bergantung pada orang lain. Konsumen itu contohnya apa? Iya, betul sekali. Ada elang, ada tikus, ada ular. Oke, selanjutnya yang terakhir ada apa? Pengurai, betul. Pengurai itu adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya itu bakteri dan jamur. Baik, ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi minggu lalu. Give applause dulu dong untuk kita semua. Hebat, anak-anak ibu hebat. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharap mampu untuk menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Terus selanjutnya siswa diharap mampu untuk menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Sebelumnya ibu mau bertanya nih, siapa yang sudah belajar tadi malam di rumah? Belajar semua? Pinter, hebat. Semuanya sudah belajar ya di rumah ya. Oke, sekarang ibu minta kalian semua buka bukunya halaman 53. Sudah ketemu halamannya? Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat di halaman 53 ada bacaan. Makhluk hidup
hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Ya, jadi di sini itu terdapat kebergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, perhatikan gambar hewan langka di Indonesia. Nih, perhatikan ya, di sini terdapat 8 hewan langka. Yang pertama ada gambar harimau, betul. Harimau habitatnya di hutan hujan. Selanjutnya ada gambar apa ini? Betul, gambar anoa, habitatnya di hutan hujan. Selanjutnya ada komodo. Nah, komodo itu habitatnya di mana? Di padang rumput kering. Selanjutnya ada badak. Nah, badak itu habitatnya di hutan hujan di wilayah dataran rendah. Selanjutnya ini ada apa? Elang Jawa, betul. Nah, elang Jawa habitatnya di perbukitan atau pegunungan hutan hujan ya. Oke, lanjut. Ada babi rusa. Nah, babi rusa ini tinggalnya atau habitatnya di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada orang utan. Orang utan di mana? Di hutan pegunungan. Terus yang terakhir namanya hewan Tarsius tumpara. Nah, dia tinggalnya di hutan Riau. Sudah paham ya mengenai habitat dari hewan langka Indonesia. Lanjut, Ibu minta 3 orang siswa untuk membaca dialog di halaman 54. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka, Siti, Udin, dan Dayu memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Nah, Ibu minta 3 orang ya, yang jadi Siti, Udin, dan Dayu. Oke, sekarang mari kita sama-sama cari tahu ya apa itu rantai makanan. Nah, sekarang anak-anak buka di halaman 55. Di situ ada bacaan rantai makanan. Ibu minta kalian masing-masing baca di dalam hati ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Sudah dibaca semua? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, Ibu ada alat peraga namanya para mewah. Papan rantai makanan ekosistem sawah. Oke, sambil dilihat ya mewahnya. Jadi yang pertama ada produsen. Ada produsen. Produsennya apa? Padi. Karena padi bisa menghasilkan dan membuat makanan sendiri. Nah, selanjutnya tanda panah ini sebagai simbol makan atau dimakan ya. Nah, oke, kita baca ya. Padi dimakan tikus. Nah, di sini tikus sebagai konsumen pertama. Selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Nah, ular sebagai konsumen kedua. Oke, selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Di sini keterangannya burung elang sebagai konsumen 3. Nah, burung elang yang mati nantinya akan diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurainya itu jamur. Jadi seperti ini ya rantai makanan ekosistem sawah. Nah, sekarang lihat bacaannya di paragraf pertama. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Lalu setelah beberapa waktu burung elang mati, nanti bangkainya yang membusuk diuraikan oleh pengurai. Setelah diuraikan oleh pengurai yaitu jamur, nantinya akan bercampur dengan tanah dan membentuk humus. Nah, humus itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, begitulah seterusnya proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di paragraf selanjutnya ada di lautan, berarti rantai makanan ekosistem laut. Lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, selanjutnya konsumen 1 yaitu zooplankton. Jadi fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, berarti zooplankton tadi sebagai konsumen pertama, ikan-ikan kecil sebagai konsumen kedua. Selanjutnya
kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang berarti menjadi konsumen ketiga. Selanjutnya, ikan-ikan sedang ini dimakan oleh ikan-ikan besar. Nah, ikan-ikan besar sebagai konsumen keempat. Jadi seperti itu ya, rantai makanan ekosistem di laut. Nah, ada satu lagi komponen di dalam ekosistem apapun yang berperan besar, yaitu pengurai. Contohnya itu apa tadi pengurai? Iya betul, jamur. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan mengenai rantai makanan. Bagaimana? Apakah anak-anak di sini sudah paham? Oke, baik kalau sudah paham. Sekarang Ibu mau nanya nih, berhubung kalian sudah paham. Pertanyaan pertama nih, apa yang dimaksud rantai makanan? Siapa yang mau jawab? Iya, Aldi. Apa pengertian rantai makanan? Betul, rantai makanan adalah perjalanan atau siklus makan dan dimakan dengan urutan-urutan tertentu antara makhluk hidup. Tepuk tangan untuk Aldi. Oke, pertanyaan kedua ya. Apa yang mempengaruhi rantai makanan? Ada yang tahu? Ayo, ada yang bisa jawab. Yang mempengaruhi rantai makanan itu adalah jumlah produsen harus lebih banyak dari jumlah konsumen. Oke, berarti sudah paham ya mengenai rantai makanan. Kalian perhatikan halaman selanjutnya ya. Nih, di setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang di dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di dalam paragraf. Pokok pikirannya itu nanti diubah menjadi kalimat utama. Ibu minta kalian kerjakan ya tugasnya yang menentukan pokok pikiran dari bacaan rantai makanan. Lalu kalian ubah pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Ibu beri waktu selama 15 menit. Nanti yang sudah kumpulkan ke depan ya ke meja Ibu. Semangat! Sudah semua ya? Alhamdulillah kalau sudah semua. Oke, sekarang kalian buka halaman selanjutnya ya. Nah, di situ di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau memproduksi berarti dia namanya apa? Betul, namanya produsen. Ekosistem sawah itu contohnya adalah padi. Selanjutnya, produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Nah, contoh hewan pemakan tumbuhan itu adalah tikus. Selanjutnya, konsumen pertama atau konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini merupakan hewan karnivora. Contohnya itu ular. Jadi, tikus dimakan ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Contoh konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Betul. Setelah burung elang atau konsumen 3 mati, nanti tubuhnya akan membusuk. Dalam proses pembusukan nantinya dia akan diuraikan oleh zat pengurai. Pengurainya adalah jamur. Nah, hasil penguraian ini dapat dijadikan sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi seperti itu ya rantai makanan ekosistem di sawah. Bagaimana anak-anak sudah paham mengenai rantai makanan ekosistem sawah maupun ekosistem laut? Sudah paham semua ya? Oke. Dilihat-lihat sudah paham semua ya anak-anak Ibu ya. Hebat. Selanjutnya, Ibu minta kalian gabung dengan kelompoknya. Nah, Ibu akan bagi tugas
kelompok. Jadi tugas kelompoknya adalah kalian membuat rantai makanan. Nah, tapi bebas kalian yang milih mau rantai makanan ekosistem sawah, ekosistem laut. Selanjutnya kalian gambar rantai makanannya dan diberi keterangan. Pokoknya semenarik mungkin. Oke? Oke, nanti kalau sudah selesai itu akan ditukar dengan kelompok yang lain. Paham ya sampai sini ya? Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Semangat ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 tukar dengan kelompok 3. Oke, tukar dulu ya. Udah. Selanjutnya Ibu mau kelompok 2 tukar dengan kelompok 4. Oke. Nah, Ibu minta kelompok 4 maju terlebih dahulu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya Ibu mau kelompok 3 maju ya. Untuk kelompok 3 hebat juga nih. Oke, selanjutnya Ibu mau kelompok 1 deh. Tangan. Bagus. Nah, yang terakhir kelompok 2 silakan maju. Yeay. Berarti semuanya sudah maju ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Applause. Oke, baik. Ibu sudah menentukan kelompok yang bagus dan penjelasannya sesuai ya dengan keterangan yang sudah dibuat oleh temannya. Siapa ya kira-kira pemenangnya untuk tugas kelompok kali ini? Selamat untuk kelompok 1, tepuk tangan. Wordnya adalah mendapat bintang 5. Yeay. Overall, kelas 5A ini sudah berhasil mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, kita tepuk berhasil dulu yuk. Oke? Mulai ya. Tepuk berhasil. Berhasil, berhasil, berhasil. Hore! Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini Ibu punya rantai makanan ekosistem laut. Ya, perhatikan ya ke depan ya. Di sini produsennya adalah fitoplankton. Terus konsumen satunya adalah udang. Konsumen 2-nya adalah ikan tongkol. Terus konsumen ketiganya adalah singa laut. Nah, yang terakhir pengurainya adalah jamur. Oke, sudah paham ya sampai sini ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan apa aja anak-anak? Ya? Iya, betul. Jadi, hari ini kita dapat menyimpulkan mengenai materi hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sekarang Ibu mau mereview kembali materi yang tadi. Ibu mau nanya, apa pengertian ekosistem? Iya. Iya, Suci, betul. Ekosistem adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Yang kedua, jika salah satu komponen ekosistem tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Iya, Andre? Iya, betul ya. Apabila salah satu konsumen ekosistem tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan di dalam ekosistem tersebut. Semuanya sudah paham ya? Sudah bisa jawab ya? Hebat. Kemudian untuk besok apa selanjutnya? Iya, tentang keseimbangan ekosistem. Oke, sekarang Ibu minta kalian masukin alat tulisnya ya. Kita mau pulang. Oke, silahkan dimasukkan ya. Jangan sampai ada ketinggalan. Kalau sudah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran. Nah, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Oke Pips, cukup sekian video simulasi RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you on next video.